Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @payunghitam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Sumpah Pocong. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini aku dapat dari Mbak Cantik, namanya Naya. Aku pas denger kabar kejadian ini dulu shock, tapi lebih shock lagi pas tahu detailnya. Mengocok perut? Tidak, mengocok perasaan. Dari sekian cerita yang aku olah, cuma ini bikin bingung antara mau nangis, marah atau ketakutan. Disclaimer dari Mbak Naya dan juga aku, kalau sebetulnya sumpah ini bukan hal yang dibenarkan di muslim ya, tapi entah kenapa ini terjadi. Terlepas dari apa itu sumpah pocong, semoga kalian memetik hikmah dan pelajaran apa itu sumpah pocong. Semoga kalian memetik hikmah dan pelajaran. Semoga tetap jadi manusia yang wise alias bijaksana dan bertanggung jawab. Cerita dari sudut pandang Mbak Naya. Aku gak bisa sebutin nama desa aku tinggal. Intinya aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku. Mbok Ima nama panggilan akrabnya di desaku. Bapak sudah meninggal lebih dulu, disusul adikku meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Aku juga punya satu kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun gak pulang ke Indonesia. Ya, dia TKW di Taiwan dan kabar terakhirnya aku dengar 2 atau 3 tahun yang lalu. Awal mula kejadian ini di tahun 2008 waktu aku masih SMA. Aku cuma fokus sekolah, sedangkan ibuku, Mbok Ima, kerja di salah satu rumah tetangga kami yang bisa dibilang juragan juga di desa kami. Ibuku kira-kira pada saat itu umurnya 60 tahun, masih kuat kerja sebagai ART di rumah juragan itu. Kita panggil nama juragan muda itu Pak Hanif dengan istrinya Mbak Vivi. Pekerjaan ibuku seperti biasa, asisten rumah tangga pada umumnya, mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil, bersihkan rumah, cuci piring atau baju, ngurus tanaman, siapin makanan dan lain-lain. Tapi aku beruntung ibu kerja di sini karena keluarga Pak Hanif selain dermawan, tapi juga nggak pernah menindas orang. Apalagi istrinya yang selalu kelewatan baik sama ibuku. Seringkali pekerjaan ibuku sedikit karena sudah diselesaikan dengan Mbak Vivi. Seringkali waktu ibuku baru datang pagi-pagi, ibuku malah disuguhi sarapan dengan Mbak Vivi. Malah setiap kali sore, ibuku mau pamit pulang ke rumah, Vi nggak jarang menitipkan makanan matang untukku di rumah. Mereka memang sering memasak masakan enak yang mewah. Supaya Naya juga bisa coba di rumah. Selalu begitu salam Mbak Vivi untukku waktu menitipkan makanannya ke ibu. Ibuku sering cerita, Mbak Vivi emang istri yang rajin. Bahkan rajinnya mengalahkan ibuku yang ART-nya. Ibuku seringkali nggak enakan. Padahal Mbak Vivi sah-sah saja kalau bermalas-malasan atau bersikap Mbak Ratu. Tapi Mbak Vivi anggap ibuku ini seolah ibunya juga. Pak Hanif ini sungguh sempurna di mataku. Disegani dan dihormati karena beliau kaya raya. Lahan bisnis pertaniannya di mana-mana. Juga sudah bangun masjid megah di desa kami. Belum lagi beliau orang yang religius. Bukan cuma warga yang merasa segan, tapi ibuku bahkan Mbak Vivi sendiri pun segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif. Begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibuku bekerja. Setelah 3 tahun bekerja di sana, aku dengar suatu hari keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari. Tapi ibuku tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya ke ibuku. Singkat cerita, setelah kepulangannya dari luar kota, ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Pulang-pulang dengan wajah ibu yang lemas, ibu cerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu semakin ketakutan karena baru pertama kalinya lihat Pak Hanif marah besar
dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu menangis sejadi-jadinya di rumah, mengingat keluarga itu baik dan ibu merasa dirinya nggak sanggup menjalankan tanggung jawabnya jaga rumah Pak Hanif dengan baik. Pak Hanif dan Mbak Vivi pun heran, kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling, emas Mbak Vivi bisa hilang. Mbak Vivi juga yakin kamarnya dikunci rapat, tanpa ada kerusakan di pintunya juga. Hanya lemari tempat penyimpanan saja yang terbuka, nggak kayak semula. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak Vivi, secara nggak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif menunjuk ibu sebagai pelakunya. Gimana enggak? Karena dipikir-pikir, cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersumpah demi Tuhan dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan, sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa. Dari desas-desusnya sampai ke telingaku, ibu ini pencuri yang serakah. Lapar harta karena meraup semua perhiasan warisan dan tabungan milik keluarga Pak Hanif. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku ibu. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif, betul-betul nggak ada toleransi lagi di sana. Besoknya setelah kabar dipecatnya ibu, kami putar otak lagi bagaimana bisa menyambung hidup. Apapun masalahnya, hidup bakal terus berjalan. Apapun masalahnya, perut harus tetap terisi. Tapi di hari itu warga datang dengan emosinya menggeledah rumah kami. Betul saja, tanda-tanda emas itu, bahkan emasnya pun enggak ditemukan. Rumah kami terlanjur berantakan, tapi warga tetap dengan emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya. Banyak yang emosi dan benci sekali dengan kami akhirnya. Kami terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh tuduhan. Sampai pada akhirnya, ada dua warga menjemput ibu di rumah untuk ke rumah Pak Hanif. Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Aku menemani setiap detik apapun yang ibuku lalui waktu itu. Di sana aku lihat keramaian dari penduduk desa, yang di dalamnya ada Pak Hanif, juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan mereka menyuruh kami masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menuduh tajam ke ibu, masih soal pencuri emas. Di situ juga mereka membahas soal aku yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Karena ibuku cuma gaji dan tabungannya pas-pasan, tanpa aku tahu juga ibu pernah meminta pinjam ke Mbak Vivi dalam jumlah yang banyak. Tapi semua kesepakatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif nggak bisa meminjamkan uang untuk pendidikanku, karena Pak Hanif tahu pasti ibuku nggak mampu mengganti hutangnya. Dan akhirnya sampai sekarang ibu belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif menyuruh ibuku mengaku saja kalau memang betul ibu siap dimaafkan dengan ikhlas. Yang penting emas itu dikembalikan. Sambil menangis ibuku lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah sudah menyebar. Kabar bahwa ibulah pencurinya ditambah warga juga semua tahu cerita mengenai kelanjutan sekolahku. Ibu betul-betul sama sekali nggak tahu menahu bahkan soal perhiasan itu. Awalnya aku bisa sabar, tapi lama-lama tangisku juga pecah, sakit hati dan rasa sedih yang sudah nggak bisa aku bendung lagi. Aku betul-betul nggak percaya ibu seberani itu mencuri di rumah orang yang kami kenal baik. Karena dari pertemuan ini nggak menemukan titik tengah, akhirnya Pak J sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan untuk ibu bersumpah pocong demi membuktikan kalau memang ibuku memang pelakunya. Kalau memang betul bukan pelakunya, lebih baik jangan langsung mengambil keputusan. Ya, dipikir-pikir lagi, karena resiko dari sumpah pocong betul-betul berbahaya. Dan disarankan untuk berunding dengan keluarga Pak Hanif lagi. Di situ Mbok Ima menyetujui saran Pak J. Tapi di sini Mbok Ima langsung menyetujui sumpah pocong itu. Tapi Pak J tetap menyuruh Mbok Ima ini jangan terlalu cepat ambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau 2 hari dulu soal sumpah pocong ini. Aku sama sekali nggak ngerti soal apa itu sumpah pocong. Aku cuma baru dengar juga dari peristiwa ini. Ibu langsung mengiyakan tawaran dari Pak J tanpa dipikirkan dulu keputusannya. Aku tanya ke ibu, apa itu sumpah pocong? Tapi kata ibu, itu cuma sumpah biasa sebenarnya.
nggak ada resiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Vivi ke rumah hanya untuk meyakinkan ibu lagi. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti mbok pelakunya, tapi mungkin mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah saya akan maafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya, kita bisa merahasiakannya dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif soal perhiasan itu cuma keselip di lemari atau bagaimanapun itu bisa saya atur. Saya siap demi kebaikan semua, jelas Mbak Vivi. Tapi mau gimana pun itu semua pilihan ibuku. Mbak Vivi tetap membolehkannya juga, justru mendukung kalau memang itu betul-betul dilakukan ibuku. Sebelum pulang Mbak Vivi memeluk ibu, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi aku juga agak curiga dengan ibu. Sikap ibu kelihatan lebih panik dari sebelumnya, semacam gak siap. Aku juga lumayan gak yakin kalau ibu setuju dengan pilihannya sendiri. Aku lebih banyak diam dan gak ngomong sepatah kata pun soal sikap ibu. Aku juga terkesan sudah memfitnahnya kalau aku sudah memikirkan ini. Apalagi kalau sampai bertanya. 2 hari berselang akhirnya prosesi pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, tapi kami pindah tempat di rumah Pak Hanif. Karena keadaan yang gak memungkinkan, kasus ini sudah menyebar luas. Maka dari itu menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Ditambah menurut Pak C, takut ada hal yang enggak diinginkan terjadi. Karena prosesi ini nggak bisa langsung disaksikan terlalu banyak warga. Sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal. Karena memang itu syaratnya. Selepas asar, sekitar jam 4, barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami, termasuk aku dan Mbak Vivi. Kemudian ibuku dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid. Dengan Pak C yang berperan sebagai saksi netral, prosesi ini dimulai. Dalam proses ini memang dibutuhkan seseorang yang enggak ada di pihak siapapun. Di tengah acara barulah ibuku bersumpah, yang seingatku ibuku bilang, "Saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini," ucap ibuku dengan jelas dan padat. Selesai prosesi itu, aku dan Mbak Vivi membukakan kafan ibu. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, Pak C menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya untuk berjaga apapun masalahnya soal spiritual bisa menghubungi Pak C. Masih ada rasa ingin tahuku, akhirnya aku tanya betul-betul ke ibu. "Beneran, bukan ibu kan pelakunya?" Pertanyaan itu betul-betul tidak terbendung. Yang aku pikirkan apa jadinya jika betul ibu yang mencuri. Tapi apapun niatnya, mau itu hilaf atau nggak sengaja, saya ngeri melihat ibu diperlakukan seperti itu. Di prosesi itu pun sangat-sangat serius. Aku memikirkan akibatnya bakal seperti apa kalau memang betul. Jawaban ibuku cuma, "Insya Allah semua akan baik-baik saja, nak, karena memang ibu bukan pelakunya," jawab ibuku singkat. Dengan raut yang sekarang gak setegang tadi, aku akhirnya bisa tenang sedikit. Setelah itu kami merasa diasingkan oleh penduduk desa. Ibuku juga akhirnya mendapat pekerjaan baru untuk menyambung hidup kami di pabrik tahu untuk menjual keliling atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Ibu selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore. Baru hadir di rumah biasanya jam 5 sore. Baru 2 minggu umur ibu kerja di pabrik itu. Satu sore aku menunggu ibu pulang sampai jam 10 malam. Karena aku panik, aku akhirnya nyari kemanapun aku bisa. Alat komunikasi kami pun cuma satu-satunya HP yang kami tinggal di rumah untuk menghubungi keluar. Ibu pun gak pernah bawa HP itu kerja. Aku pergi ke pengepul tahunya, tapi kesaksian pemilik pengepul itu, ibu sudah setoran uang hasil dagang. Kemana ibu kira-kira? Gak mungkin dia mampir ke suatu tempat. Kemana? Aku betul-betul gak ketemu ibu. Akhirnya aku pulang dengan tangan kosong. Tapi terkejutnya, aku pas sampai di rumah, sepeda ibu sudah terparkir di depan teras. Aku langsung cepet-cepet masuk ke rumah dan cek ibu. Ternyata dia ada di kamar sedang tidur. Aku lega akhirnya. Aku juga maksudnya mau tidur, tapi kasurnya kehalang tubuh ibuku yang posisinya melintang di kasur.
Gak ada space atau sisa ruang lagi untuk tubuhku. Aku pikir ini aneh. Apa ibu kecapean? Aku gak berani bangunin. Aku akhirnya tidur di ruang tamu. Selama aku berusaha untuk tidur, aku punya perasaan gak enak mengenai ibu. Juga soal posisi tidurnya yang gak seperti biasanya. Akhirnya aku cek lagi ke kamar. Siapa tahu ibu berubah posisi jadi aku bisa tidur di sebelahnya. Tapi ternyata enggak. Malah posisinya masih seperti tadi. Betul-betul seperti orang yang sudah meninggal. Tangannya dilipat ke dada dengan badan yang kaku. Aku balik lagi ke ruang tamu. Lagi-lagi gak mau bangunin ibu yang kelelahan. Waktu di ruang tamu aku pun mulai tidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi yang menurutku inilah pertanda buruk untuk ibu. Aku mimpi ibuku ada di suatu tempat entah di mana. Tapi mataku tiba-tiba seolah tertutup dan aku dengar banyak orang menangis di sekeliling. Aku bingung dan ketakutan. Yang akhirnya aku bangun dalam keadaan shock dan berkeringat deras. Tanpa sadar juga aku sudah menangis deras yang buat wajah aku betul-betul basah. Sekedar memastikan lagi, akhirnya aku lari ke kamar ibu. Aku lihat di situ ibu khusyuk sholat tahajud dan posisinya sedang ruku. Aku lagi-lagi lega. Aku kembali tidur karena memang normalnya ibu sholat tahajud setiap hari di jam yang sama. Subuhnya aku bangun seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari. Tapi aku bingung kenapa sudah jam 6 pagi ibu belum bangun. Gak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena sebelum jam 6 ibu biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Aku lagi-lagi ke kamarnya. Bermaksud bangunin ibu, mungkin dia lupa. Tapi aku goyang-goyangkan badannya betul-betul gak bergeming. Posisinya kini yang sama tapi melintang di kasur dengan kepala dan wajahnya agak tertelungkup menghadap ke kiblat. Aku merinding yang juga panik, langsung menelpon Pak C. Untungnya Pak C cepat datang ke rumahku dengan istrinya. Beliau langsung ke kamar ibuku dan aku melihat ekspresi Pak C yang kaget. Pak C istighfar seolah hal buruk sudah terjadi. Ibumu udah gak ada, nak, jelas Pak C. Aku yang dipelukan istrinya tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku lihat ada Mbak Vivi yang merawat aku selama pingsan. Setelah aku sadar, Pak C baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat ibu, Pak C lihat wujud ibu yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seseorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari ibu betul-betul sudah menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Dari penglihatanku ibu biasa saja seperti orang yang sedang tidur normal. Malam itu juga diadakan acara tahlilan di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu aku masih SMA dan lugu gak mengerti apapun. Jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya. Ibuku dimakamkan juga pada sore itu yang dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya. Aku lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah padaku. Belum selesai sampai di sini, Pak C akhirnya mempertemukan aku lagi dengan keluarga Pak Hanif. Maaf, Nduk, kami harus membahas ini. Walaupun saya tahu adik masih berduka, tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi. Jelas Pak C yang hanya aku balas dengan anggukan. Sebetulnya, menurut Pak C dan keluarga Pak Hanif, sebelum ibu dimandikan atau masih dalam keadaan tidur, mereka melihat ibuku sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sungguh berbeda dari apa yang aku lihat. Cuma aku melihat ibu layaknya orang tidur biasa. Pak C juga bilang memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, resikonya kematian. Aku yang masih gak terima sama sekali kalau ibuku pencuri, bahkan berani berbohong. Aku jelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang punya riwayat sakit ginjal, tapi sudah lama dan diagnosanya gak begitu parah. Aku masih gak menduga kalau ibu mencuri barang berharga dari Mbak Vivi, orang yang begitu baik dengan keluargaku, yang sering disanjung juga ibuku soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir gak ada yang gak mungkin. Aku perlahan menerima kenyataan kalau memang ibuku yang nyuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu.
Daripada hartanya yang nggak seberapa itu harus menelan korban lagi, jadi Mbak Vivi lebih baik nggak nyari lagi siapa pencurinya. Nggak ada yang bisa menggantikan nyawa, tapi harta bisa dicari lagi. Setelah kepergian ibu, aku jadi sendirian, hidup mandiri. Ya mau gimana lagi? Rasanya semakin aku sendirian, aku masih merasa ibu ada di sini. Wangi serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah. Antara sedih tapi ngeri. Beberapa hari kemudian aku mimpi bertemu ibu. Aku yakin ini bukan mimpi karena terlalu nyata. Tapi kalaupun ini nyata, ini terlalu gak logis. Aku dengar ibuku sambil mengelus rambutku dan manggil, "Nduk, Nduk." Kemudian aku bangun, melihat di depanku ada ibu yang sedang sholat memakai mukena putih dengan posisi ruku di samping tempat tidur. Aku masih gak yakin ini mimpi. Aku amati gerakan nyata, bahkan angin malam waktu itu terasa semilit. Semakin aku amati, aku semakin lemas dan gelap. Bangun hari sudah pagi, tapi aku bukannya segar, malah ngerasa lemas dan aku pingsan lagi. Setelah dari kejadian itu, aku jadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya aku cerita ke Mbak Vivi, Pak Hanif, bahkan Pak J, kalau ibu masih ada di rumah. Mau dibantah seperti apapun yang aku lihat itu ibu, nyata. "Jangan perlihatkan lagi, Bu. Naya takut, Naya sendirian di rumah," ucap aku setiap aku sendirian di rumah. Semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibuku. Tapi yang namanya itu ibuku, aku gak pernah lupa gimana aku merasakan kehadirannya di sini. Apalagi aku menyaksikan detik kematiannya. Singkat cerita, aku memutuskan pindah ke Surabaya karena budeku menawarkan tinggal dengannya. Budeku atau saudara jauh dari almarhum bapakku namanya Bu As. Aku pindah membawa seluruh barang yang bisa dibawa. Waktu aku angkut lemari yang ada di dapur, aku sekalian sapu juga karena debu numpuk yang selama ini nggak tersentuh tangan. Aku nemu satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu diletakkan. Takutnya ini punya ibuku. Aku buka dan ternyata isinya perhiasan emas, satu kalung dan 2 emas yang ukurannya enggak terlalu besar. Punya siapa ini ya? Aku nggak pernah lihat ibu pakai perhiasan ini. Untuk apa ibu simpan perhiasan ini? Jangan-jangan ini perhiasan Mbak Vivi. Akhirnya karena aku mikir juga perhiasan yang ternyata sedikit ini udah ngambil nyawa ibuku, aku niatnya aku simpan saja dan suatu saat aku jual, yang paling harganya nggak seberapa itu. Aku sudah dibuat kesal dengan keputusan Mbak Vivi karena menghilangkan nyawa ibuku. Bahkan aku ingat Pak Hanif bilang, ternyata cuma 3. Ya kalaupun cuma 3, kenapa bilang semuanya? Kalau memang semuanya, ini sedikit banget. Sudah kalut perasaanku waktu itu. Pilihanku untuk tetap aku simpan saja entah sampai kapan. Setelah kurang lebih setahun kalau nggak salah, aku pikir perbuatanku ini salah. Dan nggak tega juga ke Mbak Vivi kalau memang cuma 1 biji, tapi itu barang berharga. Siapa yang nggak akan murka atau panik kehilangannya, ya kan? Dari Surabaya aku putuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu, untuk sekedar mengembalikan perhiasannya itu. Ternyata betul itu punya Mbak Vivi. Ada lagi Mbak yang hilang. Siapa tahu ibuku sudah menjualnya, nanti biar aku gantikan lagi, tanya aku memastikan. Mau tahu juga sebanyak apa yang hilang. Nggak perlu Naya, cuma ini aja kok yang hilang, jawab Mbak Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi aku berpikir, cuma ini yang buat nyawa ibuku melayang. Kasih Naya, kamu udah baik banget mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk kembalikan perhiasan ini. Aku mau nitip ini untuk kamu, jaga baik-baik ya, tawar Mbak Vivi yang memberikan kalung tersebut. Tapi aku nggak mau lagi melihat wujud kalung itu. Aku mau melupakan sakit hati dan juga mau ikhlas untuk kepergian ibuku. Aku pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. Di jalan pulang menuju Surabaya aku berkecamuk. Mencuri bukan hal yang dibenarkan, tapi aku nggak pernah habis pikir. Ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku, bukan untuk kekayaan dan kepuasan. Kalaupun untuk kaya, sepertinya ibuku bakal mencuri dengan jumlah yang banyak. Orang yang sekali diampuni ketahuan mencuri pun bakal mengulang hal yang sama, bertambah-tambah dan bertambah banyak jumlah yang dicuri.
Tapi sebagai korban juga, harusnya Pak Hanif tidak melebih-lebihkan menyikapi kasus ini. Akhirnya aku hidup di Surabaya dengan tenang, memulai segalanya yang baru, dan akhirnya siap menceritakan ini ke banyak orang untuk sharing, tanpa menjatuhkan aib sendiri. Untuk nama yang sudah aku sebut di atas, sudah aku samarkan identitasnya. Jadi kalaupun ada kesamaan, mungkin itu hanya kebetulan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.